Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada kalanya kita memulai membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, bagaimana untuk cek kehadirannya? Apakah semua teman-temannya hadir pada pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir ya semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu hari ini Ibu akan mengajar kelas 3 tema 6 pembelajaran subtema 2 tentang perubahan energi dan pembelajaran 3. Nah, baiklah. Untuk anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah siap ya anak-anak. Nah, baiklah. Untuk semuanya coba diperhatikan bukunya. Kita buka halaman untuk pembelajaran 3, cakapan yang ada di buku tersebut ya. Nah, di sini ada minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jawab Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas, Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Nah, begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi
tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk kan anak-anak? Nah, oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering, sawah-sawah akan kekeringan, dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Nah, sampai di sini bagaimana untuk anak-anak? Apakah semuanya bisa dapat memahami apa yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah ya kalau semuanya sudah dapat dipahami. Nah, anak-anak, sekarang coba pikirkan apa akibat jika tidak ada listrik. Nah, jika tidak ada listrik, kita bisa gelap, tidak ada lampu. Kemudian, apa pula akibatnya jika sawah kering? Nah, jika sawah kering, petani akan rugi sawahnya karena kering. Nah, selanjutnya di sini ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Nah, jadi anak-anak, nanti di sini Ibu akan membantu menjawab dan anak-anak akan menulis di buku juga ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, jawabannya, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Kemudian yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian ada soal nomor 3 yaitu bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Jawabannya, listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya, dari gardu-gardu listrik itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nah, nomor keempat, apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Nah, apakah anak-anak bisa mengetahui jawabannya? Iya, benar sekali. Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah akan kekurangan air. Nah, baiklah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah anak-anak bisa dapat memahaminya sampai di sini? Alhamdulillah semuanya sudah dapat dipahami ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lihat yang ada di bawahnya, yaitu ayo menari. Di sini bukan menjelaskan ya, anak-anak bisa untuk mendengarkan dan memahami yang Ibu jelaskan. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Nah, untuk gerakan yang pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kiri dijulurkan ke depan menyilang ke kiri, posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas, tumit menyentuh lantai, lakukan pergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, bisa dapat dipahami anak-anak, nanti dicoba dan dipraktekkan ya. Kemudian untuk gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Lalu dirapatkan kembali
Kemudian bergantian dengan kaki kiri yang digerakkan ke samping kiri, kemudian dirapatkan kembali. Gerakan ini dilakukan selama satu bait kedua. Nah, dapat dipahami ya anak-anak? Nah, kemudian bisa dilihat untuk gerakan ketiganya sudah dapat mengerti ya anak-anak ya. Baiklah, alhamdulillah kalau anak-anak sudah dapat mengerti. Nah, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama satu hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan mencoba hitungnya lama waktu dalam kegiatan. Misalnya, nomor 1, pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah... Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah dapat bisa menjawab pertanyaan yang diberi? Baiklah, Ibu bantu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita tulis pukul 05.30 Lani bangun tidur. Kemudian di bawahnya kita tulis untuk 05.30 karena kegiatan yang dilakukan sampai 05.30. Nah, jadi 05.30 dikurang 05.00 dikurang, kita kurang menit dikurang menit, jam dikurang jam. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 0 sama dengan 3, kemudian 5 dikurang 5 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit dalam kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Lani. Nah, anak-anak, apakah sampai di sini sudah dapat memahami dari menghitung waktu kegiatan? Oke, alhamdulillah kalau semuanya dapat dipahami ya. Baiklah, contoh yang kedua di sini ada ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah... Nah, untuk menghasilkan jawabannya, maka kita akan mengurangi dari soal tersebut. Jawabannya kita tulis 18.00 dikurang ayah pergi bekerja tadi 07.30. Nah, kita kurang dan juga diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Berarti 1 jam ada berapa menit anak-anak? Iya, pintar sekali. Jadi 1 jam ada 60 menit. Nah, jadi kita tulis lagi di bawahnya yaitu 18 dikurang 1 jam jadi 17.60 menit. Kemudian 07.30 kita tulis ke bawah, jadi 17.60 dikurang 07.30. Kita seperti soal sebelumnya, menit dikurang menit, jam dikurang jam. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 7 dikurang 7 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana semuanya yang Ibu jelaskan untuk berhitung kita pada hari ini? Apakah bisa dapat dipahami? Alhamdulillah kalau semuanya sudah dapat dipahami ya. Baiklah anak-anak,
Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini mengenai perubahan energi. Nah, sampai di sini Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang belum dimengerti? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sudah dapat dimengerti ya anak-anak. Berarti semuanya sudah pandai semua, alhamdulillah. Nah, anak-anak jangan lupa untuk sebelum menutup pembelajaran ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Alhamdulillah sudah berdoa tadi. Baiklah, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Terima kasih pada anak-anak. Semoga tetap semangat belajarnya, tetap giat, jangan malas. Kemudian semakin pintar, semakin pandai. Amin. Nah, Ibu tutupi. Ibu mohon maaf jika ada salah kata, dan pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.